Hai, masih bersama dengan saya Anissa AE. Di part kali ini menceritakan bagaimana Sasa yang kembali ke pesantren dan Gus Rizky yang berusaha untuk meyakinkan Umi-nya untuk menerima Sasa. Gimana perjuangan Gus Rizky? Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, ucap Gus Rizky saat melihat Sasa sowan ke dalam. Senyum semringah terbit dari bibirnya. Jadi dia tak pergi ke rumah Sasa lagi hari ini. Kenapa lama sekali di rumah, Nduk? Tanya Bunyai saat sudah berhadapan dengan salah satu murid kesayangannya. Sasa terdiam sambil tersenyum. Tak mungkin dikatakannya bahwa dia belum bisa berdamai dengan hati. Tak mungkin juga dia jujur bahwa ada lelaki di dalam yang sudah mengikrarkan janji padanya, tapi tak ditepati. Saya hanya meluapkan kangen pada orang tua, apalagi sebentar lagi Lebaran. Saya ingin mengakhiri apa yang telah saya mulai, ucap Sasa akhirnya. Alhamdulillah, sudah seharusnya kamu memantapkan niat kembali. Sebenarnya bukan mengakhiri apa yang telah dimulai, tapi memulai kembali setelah kamu sudah menjadi hafizah. Bunyai menatap Sasa dengan teduh, berharap Sasa mengerti. Nggih Umi. Umi dapat salam dari ayah dan ibu. Mereka mengucapkan maaf karena belum bisa ke sini. Waalaikumsalam. Ya sudah, kamu kembali ke pesantren. Tapi di pesantren sudah sepi. Hanya ada beberapa santriwati. Nggih, mboten napa-napa Umi. Saya jadi bisa lebih fokus hafalannya. Insya Allah target sebelum Lebaran sudah hafal. Kenapa cepat sekali? Tanya Bunyai dengan kening berkerut. Apa kamu memang ingin segera menyelesaikan hafalannya? Nggih Umi, setelah hafalan selesai, mungkin saya akan boyong, ucap Sasa akhirnya. Ruang tengah itu sepi, tak ada suara yang menyahuti. Hanya terdengar detak jarum jam dan tarikan napas satu persatu dari dua orang yang ada di sana. Sasa masih tertunduk dengan takzimnya, sementara Bunyai memandang Sasa dengan tak percaya. Kenapa? Sebuah tanya akhirnya keluar dari Bunyai. Saya ingin fokus kuliah, jawab Sasa. Jawaban yang sudah dipikirkan olehnya beberapa malam ini. Sebenarnya cobaan seorang hafizah itu bukan pada hafalannya, tapi bagaimana menjaga hafalan itu agar tidak lepas dari ingatannya.
Nggih Bu Nyai, insya Allah saya akan selalu murojaah agar bisa tetap mengingat kalamullah. Sebenarnya ada sakit yang mendera saat ucapan itu keluar. Dia sudah mencintai pesantren ini dengan segala aktivitas dan orang-orang di dalamnya. Namun, dia tak mungkin bisa kuat jika sampai Gus Rizky datang, lalu mengusik kembali hari-harinya. Saya pamit Umi, ucap Sasa sambil mendekatkan tubuhnya pada sosok sepuh yang sudah mendampingi selama beberapa tahun ini. Iya, jangan lupa terus murojaah, ucap Bu Nyai akhirnya sambil memberikan tangannya agar dicium oleh Sasa. Sasa mencium punggung dan telapak tangan Bu Nyai dengan pelan. Ada kesejukan yang mampir di hati saat melakukan hal itu. Bu Nyai adalah salah satu orang alim yang tentu hal itu adalah penghormatan dari Sasa untuk beliau. Dari Aisyah bahwa ia berkata, "Tidaklah aku pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara bicaranya dengan Rasulullah, melainkan Fatimah. Jika Fatimah datang ke rumah Rasulullah, beliau menyambutnya mencium tangannya. Dan jika hendak pulang, Fatimah mencium tangan Rasulullah." Hadis riwayat Abu Dawud 5217, disahihkan pula oleh Al-Albani dalam Misyaktul Masabih. Setelah Sasa pergi, kini ganti Gus Rizky yang menemui ibunya. Lelaki itu langsung duduk di samping Bu Nyai dengan wajah iba. Dia tak pernah selemah ini. Ruangan itu seolah menjadi saksi bisu, menyimpan sejuta rahasia yang jika diberikan pada manusia tak akan bisa menyimpannya. Dinding-dinding yang catnya selalu diperbaharui tiap bulan Ramadan dengan warna yang selalu sama. "Kenapa?" tanya Bu Nyai saat melihat sang putra. "Apa dia akan pergi?" tanya Gus Rizky pelan. "Bukankah kamu sudah mendengar semuanya?" "Tapi saya ingin dia yang menjadi pendamping hidup nanti. Dia yang menjadi tulang rusuk saya." Bibir Gus Rizky bergetar. Entah kenapa kali ini dia belum bisa kehilangan sang pujaan hati. Bu Nyai menarik napas panjang. Sebenarnya dia tak tega melihat Gus Rizky seperti itu. Namun, memilih seorang menantu bukan masalah mudah. Harus paham betul tentang bibit, bobot, dan bebetnya. Pun harus bisa menjadikan pesantren menjadi lebih baik. "Apa kurangnya Sasa, Umi?" tanya Gus Rizky akhirnya karena lama tak mendapat jawaban. Bu Nyai menggeleng. Tak ada kekurangan wanita itu dalam segi fisik. Dia sempurna. "Lantas, kenapa Umi tak menyetujui hubungan kami?" "Apa kalian pernah berhubungan?" tanya Bu Nyai menyelidik saat mendengar pertanyaan putranya.
saya sudah menjalin komitmen dengan dia, ucap Gus Rizky pelan. Astagfirullah, bagaimana bisa? Kalian berhubungan seperti orang pacaran? Bukankah sampean tahu kalau pacaran itu dosa? Tanya Bunyai yang cukup terkejut dengan kejujuran Gus Rizky. Tapi saya ingin dia yang menjadi pendamping hidup nanti. Dia yang menjadi tulang rusuk saya. Bibir Gus Rizky bergetar. Entah kenapa kali ini dia belum bisa kehilangan sang pujaan hati. Kami tidak pacaran, Umi. Kami hanya bertemu beberapa kali. Tapi saya sudah berjanji akan segera melamarnya setelah hafalannya selesai. Bunyai memijat pelipisnya yang terasa sakit. Sang putra telah berjanji akan menikahi Sasa, dan itu adalah sebuah kenyataan yang menghantamnya. Kamu tahu siapa dia? Dia janda. Saya tahu, Umi. Saya bahkan sudah pernah bertemu dengan mantan suaminya secara langsung, ucap Gus Rizky meyakinkan. Izinkan saya memilih calon istri sendiri. Wanita yang sudah parubaya itu memandang sang putra dengan tidak percaya. Bagaimana bisa dia sama sekali tidak mengetahui tentang hubungan sang putra dengan Sasa? Bahkan sampai Gus Rizky sudah bertemu dengan mantan suami Sasa. Sejauh apa hubungan kalian? Tanya Bunyai dengan bibir mulai bergetar. Saya sudah pernah ke rumahnya, Umi. Bertemu dengan orang tuanya, juga makan di sana. Kali ini jawaban itu sudah cukup membuat wajah Bunyai memerah. Pantang bagi keluarga dalam untuk ke rumah seorang wanita sendirian, kecuali jika melakukan pendekatan dan benar-benar akan melamar wanita itu. Jika sampai Gus Rizky sudah ke sana, berarti lelaki itu memang benar-benar berniat menjadikan Sasa sebagai seorang istri. Bagaimana bisa? Apa kamu tak minta izin pada Umi untuk pergi? Tanya Bunyai dengan bibir bergetar. Mohon maaf Umi, saya sudah pamit pada Abah. Umi terlalu sibuk dengan Maisaroh, bahkan mengabaikan perasaan saya, ucap Gus Rizky akhirnya dengan kepala menunduk. Jadi, Abahmu sudah tahu tentang ini? Gus Rizky mengangguk. Bunyai menarik napas panjang lagi. Lalu pandangannya mengarah pada lemari kaca yang pinggirannya terdapat kayu jati. Ukiran bunga dan ranting di sana membuat lemari itu terlihat sangat mahal. Di dalam lemari itu terdapat berbagai macam alat makan yang indah dan memang sengaja dipasang di sana. Alat makan yang dijejer dengan rapi itu memang indah, walau tak digunakan untuk makan, hanya menjadi hiasan. Seperti itulah nanti Sasa.
Dia tak akan bisa bermanfaat bagi keluarga dalam karena ilmunya yang masih sedikit. Berbeda dengan Mesaroh yang bisa menjadi alat makan dan digunakan sesuai dengan manfaatnya. Umi sudah mulai tua, ucap Bunyai akhirnya. Maaf Umi, apa kamu tahu piring-piring itu? Tanya Bunyai sambil memandang lemari kaca. Piring di dalamnya yang bisa kamu lihat saat ini, itulah Sasa. Sementara piring-piring yang ada di dapur, itulah Maisaroh untuk pesantren. Gus Rizky menunduk dalam. Dia kini tahu apa maksud dari sang ibu. Dia pun menyukai piring-piring yang ada di lemari, walau nyatanya hanya melihat. Gus, anakku, saat kita menikah, bukan hanya cinta dan nafsu yang didahulukan. Ada cinta yang memang layak untuk diberikan, ada pula yang tidak. Kagum dan cinta itu adalah dua hal yang berbeda. Kamu boleh mengagumi, tapi tidak harus memilikinya. Bunyai menatap sang putra yang menekuri lantai. Gus Rizky mulai bertanya pada hatinya, apa benar yang dirasakannya itu cinta? Atau hanya kekaguman semata? Kagum karena kesalehan dan kecantikan sang wanita, lalu ingin melindungi karena merasa dia lemah. Mencari seorang istri bukan hanya karena kecantikannya, namun juga bagaimana dengan akhlak dan ilmunya. Bagaimana nanti seorang wanita bisa menjadi madrasah bagi putra dan putrinya. Apalagi kamu seorang Gus, punya tanggung jawab untuk meneruskan pesantren ini. Saya sudah berjanji Umi. Gus Rizky mendongak, terus berusaha meyakinkan sang ibu. Umi tahu, Sasa pasti mengerti dengan keputusan akhirmu. Keputusan Umi juga. Dia bukan wanita yang seperti kamu pikirkan. Bunyai menatap putra yang pernah 9 bulan di kandungannya itu dengan teduh. Saat ini kamu juga memilih seorang calon Bunyai selanjutnya, bukan hanya seorang istri saja. Tidak hanya akan menjadi madrasah untuk anak-anakmu kelak, tapi juga menjadi madrasah untuk para santri dan santriwati di pesantren ini. Tangan yang mulai mengeriput itu pun mengusap kepala Gus Rizky, lelaki yang kini sedang dilanda asmara. Gus Rizky pun mengangguk. Dia mulai memantapkan hati. Pilihan sang ibu tak akan pernah salah. Dari dulu memang Bunyai selalu memberikan yang terbaik untuknya, untuk keluarga dan juga pesantren. Yakinlah, tulang rusuk itu tak akan tertukar. Kita tak akan tahu bagaimana skenario Allah nanti pada kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Sasa pelan sambil duduk bersila di atas bantal tersebut. Dia memang sengaja melakukan
dengan posisi yang menurutnya nyaman. Lalu tangannya mengusap air mata yang sudah menetes sebelum mengambil mic.